Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, sudah doa? Belum. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Selesai, hormat kepada guru. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabi pun. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Oke, semangat banget hari ini. Oke, sekarang Ibu mau absen kalian ya. Ya. Aditya Wahyu Pratama, Aldan, Clara, Dika, Farel, Wisnu, Justin. Oke, hari ini berangkat semua ya. Satu Pancasila. Semuanya. Tuhan. Dua. Kerajaan. Tiga. Persatuan. Empat. Negara. Lima. Keadilan. Pancasila. Hebat, hebat. Indonesia. Merdeka. Oke. Nomor satu. Tepuk tangan. Itu. Kita tepuk tangan kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi mengenal coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pelajaran ini adalah mata pelajaran baru untuk anak kelas 5 ya. Semangat belajarnya, semoga nanti apa yang Ibu sampaikan kepada kalian tahu ya apa itu coding, terus apa itu kecerdasan artifisial. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang punya HP? Semuanya sudah punya. Oke, ada nggak yang punya HP yang dia buka kuncinya pakai wajah? Siapa yang punya? Ibal, Niko punya, Kelvin, Justin juga punya, Farel juga punya, Adit juga ya. Weh, keren sekali, HP-nya sudah canggih. Nah, sekarang Ibu punya jargon untuk pelajaran hari ini. Ya, jargonnya seperti ini. Kalau Ibu bilang coding KA, kalian jawabnya I like it, I love it. Bisa? Oke. Coding KA.
I like it. I like it. Kelas 5. Siap belajar hari ini? Siap. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial, kemudian kalian akan diajak untuk berpikir komputasional, kalian simak video yang akan Ibu tayangkan. Nanti kalian tulis informasi penting yang ada di video tersebut. Siap untuk melihat videonya? Siap. Mulutnya diam, matanya melihat, telinganya dibuka. Otaknya harus fokus. Oke. Kenalan coding. Halo teman-teman hebat. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak atau bagaimana komputer tahu Tulis. Nanti pengertian coding itu apa? jadi karena coding. Yuk hari ini kita kenalan dengan coding, bahasa ajaib yang bisa membuat komputer dan robot bergerak. Iya. Coding itu apa sih? Coding adalah menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu nggak bisa cuma bilang buatlah teh ya, karena robot tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah yang jelas, seperti ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, selesai. Nah, langkah seperti ini disebut instruksi. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, robot bisa bingung loh. Misalnya, tuang air panas, tapi gelasnya belum diambil. Wah, bisa berantakan ya. Jadi, ini adalah menulis instruksi yang urut dan jelas. Sebenarnya, setiap hari kita sudah sering melakukan coding loh. Saat kamu menyelidiki, saat kamu membuat ini instan. Oke, itu tadi videonya. Dari video yang sudah kalian simak, informasi apa yang kalian dapat? Apa? Oke, coding itu adalah cara memberi perintah kepada komputer. Tepuk tangan untuk kasih. Apa itu coding? Coding itu adalah cara memberi perintah kepada komputer. Komputer itu tidak bisa berpikir sendiri. Ya, kita sebagai manusia harus memberi instruksi. Ya, komputer, robot itu berbeda dengan manusia. Robot bisa berjalan apabila kita sebagai yang punya atau kita sebagai manusia memberikan instruksi atau perintah harus yang jelas. Robot tidak akan berfungsi dengan baik kalau perintahnya tidak jelas. Jadi coding itu cara memberi perintah. Tuh ya. Kenapa sih Bu coding itu penting untuk kita? Nah, coding itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, coding itu bisa membuat game. Yang kedua, dengan coding kita bisa membuat animasi. Selain animasi, kita juga bisa membuat aplikasi dan robot. Dan selain itu, dengan belajar coding, kita bisa berpikir logis dan kreatif. Selain itu, coding itu memudahkan kita untuk memahami dan mengontrol teknologi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, di sini Ibu punya contoh coding. Ya, Ibu sebagai programmernya, kalian sebagai robotnya. Apa yang Ibu perintahkan?
Nanti kalian lakukan ya. Ya. Oke, robot. Lakukan perintah yang saya berikan. Saya mau kamu menyikat gigi. Langkah yang pertama, ambil sikat gigimu. Ambil pasta gigimu. Taruh pasta gigi dalam sikat. Oke, sikat gigimu selama 2 menit. Sikat gigi selesai, kumur dengan air. Kembalikan sikat gigi dan pasta gigi pada tempatnya. Nah, itulah bahasa coding, bahasa pemrograman. Nah, jadi coding itu adalah memberi perintah yang jelas dan berurutan seperti memberi instruksi pada robot. Nah, kalau robot dikasih perintah tapi tidak runtut, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Maka robot tidak akan bekerja dengan maksimal. Bisa dikatakan robot error. Oke, materi coding bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Di sini ada game teka-teki menyocokkan ciri-ciri hewannya. Ibu kasih contoh satu ya. Di sini misalkan hewan siput. Siput itu ciri-cirinya apa ya? Siput punya kaki enggak? Tidak. Ciri-cirinya apa ya? Mana ya berlendir? Lendir. Terus apa meneh? Tempurung. Apa meneh? Ya, ada yang bisa kira-kira memasangkannya? Dika, yuk Dika maju Kak. Ya. Ciri-ciri kucing apa wae Kak? Kakinya. Kakinya Kak, punya kaki enggak? Tepuk tangan tuh Dika. Tepuk tangan. Periksa jawabannya ya. 16 blok sudah benar. Oke. Sekarang game selanjutnya. Game selanjutnya lagi. Baik San, Insan, maju San. Jalankan program. Klik. Oke, kejam, tepuk tangan. Level 2. Niko. Ya, Niko. Oke, coba jalankan perintah kok.
Apakah dia sampai? Sampai. Tepuk tangan. Coba jalankan blok. Bisa nggak? Sampai nggak? Nggak sampai. Boleh duduk. Jadi, kalau kita memberikan perintah, ya, perintahnya tidak tepat atau perintahnya tidak urut, maka robotnya tidak akan sampai ke tujuan. Materi coding bisa dipahami nggak? Bisa. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ibu jelaskan dulu. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian kecil. Terus mengenali pola. Selain itu bisa menyaring informasi penting dan membuat langkah-langkah solusi. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 langkah berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi itu menguraikan masalah. Yang kedua adalah pengenalan pola. Artinya apa, Bu, pengenalan pola itu? Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah yang mirip agar bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Yang ketiga adalah abstrak. Menyaring informasi penting. Yang keempat adalah algoritma atau membuat langkah-langkah penyelesaian. Paham? Apa kok dekomposisi kok? Menguraikan masalah. Dari berpikir komputasional. Di sini Ibu punya game temanya Raja Kelaparan. Raja ingin dibuatkan makanan dan minuman. Raja itu ingin kalian buatkan nasi goreng, ayam panggang, pecel, lele. Minumannya Raja bingung. Nah, tugas kalian untuk mencari minumannya. Kira-kira kamu mau buat minuman apa? Kalian bikin kotak dulu. Bikin kotak. Di sini makanannya. Di sini minuman. Di kotak 1 nanti kamu tulis bahan dan alatnya. Setelah itu membuat nasi goreng itu bahannya apa saja. Membuat jus buah itu bahan dan alatnya apa saja. Kalau sama, kalian tulis di sini. Alatnya yang sama, bahannya yang sama. Setelah itu kamu buat langkah-langkahnya. Kamu bikin minumannya sesuai yang ada di situ. Silakan kerjasama. Oke, sudah selesai. Sekarang kelompok siapa yang sudah siap maju? Kelompoknya tadi lah, boleh ya maju. Untuk raja, langkah-langkah 1 bahan. Jeruk siap disajikan untuk raja. Oke, tepuk tangan. Boleh duduk. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Ya. Kalau tadi sudah belajar tentang coding, kita belajar berpikir komputasional. Sekarang kita akan mengenal kecerdasan artifisial. Apa itu artifisial? Artifisial itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia.
Dengan bantuan KA, mesin bisa menjawab pertanyaan, mengenali gambar ataupun suara, dan membantu manusia melakukan pekerjaan. Ibu punya contoh ya, contoh di sekitar kita. Contohnya yaitu asisten yang ada di HP, Google Translate, misalkan face unlock pada HP, membuka HP menggunakan wajah, kemudian kamera HP. Itu adalah contoh alat atau contoh-contoh KA di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian dalam kelompok, ya. Untuk kelompok yang pertama, Adit, Aldan, Clara, Dika, Farel, Perca, Iksan. Silakan pindah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Untuk kelompok 2, kasih Kelvin, Haira, Komang, Arkan, Iqbal, dan Nadira. Silakan pindah. Kelompok 3, Angel, Danis, Nicholas, Sapaf, Pradita, Wisnu, dan Justin. Kerja kelompok. Cara kerjanya, kalian diminta untuk menyusun instruksi sesuai di LKPD yang kalian dapat. Kelompok 1 dapat apa? Kegiatannya mencuci tangan. Mencuci tangan, langkah-langkah mencuci tangan. Kelompok 2, mencuci sepatu, bikin langkah-langkahnya. Kelompok 3, menyapu kelas, bikin langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, kalian disuruh mencentang atau menyilang, ya, contoh teknologi. Kalau dia termasuk KA, kalian centang. Kalau dia hanya mesin manual, kalian kasih tanda silang, ya. Silakan, 5 menit. Ini aplikasi KA pembuat gambar ini termasuk teknologi bukan? Kalau ya dicentang. Terus nih Blender ini teknologi bukan? Kalau bukan disilang. Yuk, ada yang mikir itu? Enggak usah, itu enggak usah. Sudah semua belum? Sudah? Kelompok berapa yang mau maju dulu? Oke, ayo. Ini hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan menyapu kelas. 1. Ambil sapu. 2. Naikkan kursi dan ambil barang-barang yang menghalangi. 3. Sapu kelas dengan bersih. 4. Turunkan kursi dan kelasnya untuk digunakan. Alat teknologi dan tidak teknologi. Netflix. Teknologi. Remote TV. Tidak. Tepuk tangan. Kelompok berapa? Ayo maju. Ayo maju. Kelompok 1 dulu, ya. Kelompok 1. Langkah-langkah. 1. Mengalihkan tangan dengan tisu atau kain. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, ya. Kelompok 2. Langkah-langkah mengambil sepatu. KA hebat, Kadin. KA hebat, pikir cepat. 1 visi, 1 hati, jadi programmer sejati. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu mau kalian simulasi face unlock. Dari kelompok siapa dulu? Kelompok
kelompok 2. Ya, boleh. Ayo di-scan dulu wajahnya. Titit. Terdeteksi, terbuka. Silakan masuk. Lagi. Titit. Wajah terdeteksi, terbuka. Silakan masuk. Masuk. Wajah terdeteksi, pintu terbuka. Ada COVID yang tidak terdeteksi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah coding itu adalah cara memberi perintah pada komputer. Kemudian untuk membuat perintah yang tepat, kita perlu berpikir komputasional, yaitu berpikir logis dan teratur. Kemudian ada yang namanya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membuat komputer bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Kegiatannya membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang coding. Senang nggak? Senang. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, tugas kalian ya mencari alat-alat teknologi yang kita gunakan dalam sehari-hari, ya. Sekarang siap-siap berkemas, doa mau pulang. Selamat siang.